Inni ma'akaya masrur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa MTA dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya saya, Irfan Hafizur Rahman, bisa menjumpai kembali Anda sekalian dalam program Seruan Khalifah, yaitu program yang akan membahas mengenai khutbah-khutbah dan juga pidato-pidato yang disampaikan oleh Hadrat Khalifatul Masih Al-Khamis Ayyadullah Minasil Aziz. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas khutbah beliau yang beliau sampaikan pada kesempatan Hari Idul Fitri tanggal 16 Juni 2018. Bersama saya telah hadir seorang narasumber yang tentu tidak asing lagi, yaitu Bapak Maulana Rahmat Hidayat Syahid. Assalamualaikum Pak Rahmat. Waalaikumsalam. Mana sehat Pak Rahmat? Alhamdulillah. Baik Pak Rahmat, di episode sebelumnya kita telah membahas terkait dengan khutbah tersebut. Ya. Dalam bahasan tersebut kita Huzur telah membahas mengenai keberlangsungan amal ibadah pada bulan Ramadan. Dan yang kedua adalah terkait dengan hukukul ibad. Nah, di episode kali ini kita akan membahas lebih jauh lagi tentang hukukul ibad. Bagaimana hukukul ibad ini dalam konteks Hari Raya Idul Fitri. Jazakumullah. Jadi memang pada episode sebelumnya ini cukup panjang ya khutbah ini dan isinya sangat luar biasa sekali sehingga perlu kita gali untuk dengan 2 episode ya. Episode kali ini sebagaimana kemarin ya pada sebelumnya telah kita sampaikan juga bahwa Id kita barulah akan menjadi Id yang hakiki ketika Id itu sikap egoisme itu tidak ada dalam diri kita. Artinya kita bergembira, berbahagia dan sebagainya itu berbahagia dan bergembira dengan memperhatikan lingkungannya tanpa meninggalkan mereka. Di sini mungkin akan kita bacakan ya nukilan-nukilan dari sabda-sabda Hadrat Masih Maud Wassalam di antaranya yang disampaikan oleh Huzur berkenaan dengan hukukul ibad ini. Konteksnya umum ya, secara umum konteksnya. Jadi hukukul ibad ini bisa dikaitkan juga dengan masalah Idul Fitri ini. Hadrat Masih Maud Wassalam menarik perhatian kita berkali-kali terus-menerus tentang pentingnya memberikan perhatian terhadap masalah hukukul ibad dan juga perasaan-perasaan simpati yang baik terhadap orang lain. Beliau bersabda bahwa syariat itu memiliki 2 sisi. Syariat itu memiliki 2 sisi yang mana seseorang harus tetap memelihara keduanya. Yang pertama adalah hakullah atau hak Allah. Dan sisi yang lainnya adalah hakul ibad atau hak hamba-hambanya. Hak Allah yaitu yang masuk kepada hak Allah itu adalah cinta kepada Allah, mentaatinya, beribadah kepadanya, mengesahkannya, dan tidak mempersekutukannya dengan seorang pun, baik itu pada zat maupun sifatnya. Jadi maksudnya adalah bahwa merupakan hak Allah Ta'ala bahwa dia itu disembah, dicintai, dan dari kita muncul pernyataan keesaan semata bahwa hanya Allah Ta'ala saja Tuhan itu yang esa. Bahkan seharusnya pernyataan tauhid itu terlihat dari setiap amal perbuatan kita dan kita meyakini dia tidak ada sekutunya baik itu pada sifat manapun yang dimilikinya. Dan hak hamba ialah seseorang tidak memperlakukan sesamanya dengan berbagai jenis ketakaburan, khianat dan aniaya. Maksudnya dalam hal ini memperlakukan sesamanya dengan tidak terdapat kelemahan pada akhlak. Nah, ini jadi singkat tapi cukup padat gitu ya. Bahwa di satu sisi ya kemarin di episode sebelumnya kita sudah bahas cukup panjang berkenaan dengan hukukullah ini. Tapi dengan hukukul ibad ini ada satu standar ini singkat tapi cukup padat gitu. Bahwa memperlakukan sesama itu harus dengan standar akhlak yang tertinggi. Nah, ini. Ringan dari segi ucapan tapi berat dalam hal pengamalan. Pak. Betul sekali. Karena tanpa adanya karunia dari Allah Ta'ala untuk mengamalkan hal tersebut, nampaknya sangat sulit bagi kita untuk dapat mengamalkan 2 hal tersebut. Menyeimbangkan, minimal kita harus seimbang ya antara hukukullah dan juga hukukul ibad. Tadi. Memang Huzur juga di sini bersabda bahwa seseorang itu harus berupaya dengan gigih siang dan malam untuk memperbaiki akhlaknya setelah kedudukannya sebagai muwahhid sejati.
Jadi artinya tadi muwahhid sejati itu kaitannya dengan hakullah tadi atau hukukullah, dengan hak Allah Ta'ala. Setelah manusia itu bertauhid itu dalam segala segi bertauhid, dalam sifatnya, dalam zatnya juga kita bertauhid. Kemudian yang harus diperhatikan kata Huzur adalah apa? Manusia harus memperbaiki akhlaknya. Karena itu tadi antara hukukul dan hukukul ibad itu ada seperti dua sisi koin. Dari dua sisi koin. Jadi tidak bisa dipisahkan. Yang satu itu akan melengkapi yang kedua. Yang kedua juga tidak bisa ada tanpa adanya yang pertama. Artinya hukukullah itu baru bisa dikatakan terwujud dengan sempurna kalau hukukul ibadnya terpenuhi. Hukukul ibad pun baru akan bermakna kalau didasari oleh hukukullah. Itu dua hal ini tidak bisa dipisahkan. Orang baik kepada sesama manusia, tetapi buruk hubungannya dengan Tuhan, kerohaniannya kering, artinya kebaikannya itu ya hanya naluri semata. Tapi orang yang baik dengan Tuhan dalam hal hukukullah tadi, tapi dia misalkan amalnya itu buruk dengan sesama manusia, akhlaknya buruk sama manusia, artinya ini pengakuan saja baik dengan Tuhan itu. Justru tadi hukukul ibad itu adalah indikasi bahwa seharusnya menjadi indikasi bahwa hukukullahnya itu benar. Seperti itu. Dan di sini Huzur juga sampaikan bahwa saya kata Huzur melihat banyak yang tidak menunaikan untuk membantu saudaranya atau sama manusia. Apabila saudara-saudara mereka merasa kelaparan, yang lain tidak menaruh perhatian dan tidak memperhatikan keadaan-keadaan tersebut. Atau jika mereka menghadapi kesulitan-kesulitan yang lainnya, ia tidak mau berkorban sedikit pun dari hartanya itu untuk mereka. Tidak mau mengorbankan hartanya sedikit pun untuk mereka, untuk membantu mereka. Bahkan seharusnya, kata Huzur, sebagaimana terdapat di dalam hadis, hubungan antara sesama manusia itu adalah apa? Iza tabakhtumul lahma fa'aksirul maraqa awil ma'a fa'innahu awsa'u aw ablaghu lil jirani. Artinya bahwa apabila kalian memasak daging, perbanyaklah kuah atau airnya. Ini pernah kita sampaikan juga jadi. Karena sesungguhnya hal itu lebih menjangkau secara luas dan juga lebih mencapai tetangga. Artinya dengan diperbanyak sayurnya, ya apa kuahnya. Ya setidaknya kita untuk dibagikan kepada tetangga pun akan apalagi kalau dagingnya juga banyak gitu ya. Tapi setidaknya kan rasanya kan tetap sama. Dan Huzur juga menyitir bahwa makna tetangga itu bukan hanya tetangga yang dekat rumah saja, ya, tapi juga tetangga yang kaum kerabat, bahkan yang seagama dan juga tidak seagama pun itu masih makna tetangga kita. Iya, betul sekali. Nah, jadi ya itulah standar-standar untuk orang-orang yang beriman itu. Bagaimana hukukul ibad yang harus dia tunaikan di antara sesama manusia itu. Kemudian Huzur mengutip salah satu sabda dari Hadrat Masih Maud yang sangat menarik. Saya akan coba bacakan sabda beliau. Hadrat Masih Maud bersabda, setiap orang harus bermuhasabah atau introspeksi dirinya setiap hari sampai batas mana ia memberi perhatian terhadap hal-hal ini dan hingga batas mana membantu saudara-saudaranya dan berbuat ihsan kepadanya. Inilah tanggung jawab besar yang ada pada seorang insan. Jadi kita harus bermuhasabah ya Pak ya. Berintrospeksi sejauh mana kita sudah mengamalkan kedua hal tersebut. Khususnya yang tadi hukukul ibad itu. Betul. Karena tadi ya kesempurnaan hukukullah itu dengan hukukul ibad gitu. Iya, betul. Tadi hukukullah itu baru dikatakan benar kalau hukukul ibadnya juga benar. Makanya kita sholat 5 waktu misalkan tiap hari, tahajud juga kita lakukan dan sebagainya. Tapi bagaimana hubungan kita dengan sama manusia? Jangan-jangan tadi seperti yang Huzur sampaikan di awal khutbah ini bahwa jangan-jangan kita tertipu dengan amal-amal kita, merasa kita sudah beramal dengan baik, ternyata di dalam pandangan Allah Ta'ala justru amal kita itu tidak baik. Nah ini ada satu kisah yang menarik ya di sini. Huzur sampaikan di sini dalam ada sebuah hadis sahih bagi berikut. Inna Allah azza wa jalla yaqulu yaumal qiyamah, ya ibna Adam, maridtu falam ta'udni. Allah Ta'ala berfirman pada hari kiamat, ini hadis qudsi, aku dalam keadaan lapar, tapi kalian tidak memberiku makan. Aku merasa haus, namun kalian tidak memberiku minum. Aku dalam keadaan sakit, tapi kalian tidak menjenguk aku. Nah, itu hadis tadi potongannya saja ya. Nah, jadi maksudnya apakah Allah merasa lapar?
Apakah Allah merasa haus? Allah Ta'ala itu kan zat yang berbeda dengan makhluk. Khalik itu berbeda dengan makhluk. Iya. Nah ini lalu bagaimana Allah Ta'ala merasakan haus, merasakan lapar untuk seperti yang dirasakan makhluk. Kalau begitu tauhidnya gagal dong. Iya. Salah dong tauhidnya. Nah, di sini kemudian pertanyaan itu juga yang disampaikan bahwa maka orang yang dimintai pertanggungjawaban itu berkata, wahai Tuhan kami, kapan engkau merasa lapar dan kami tidak memberimu makan? Kapan engkau merasa haus dan kami tidak memberimu minum? Kapan engkau dalam keadaan sakit serta kami tidak menjengukmu? Allah Ta'ala berfirman, hambaku si fulan memerlukan sesuatu ini lalu kalian tidak menolongnya. Sekiranya kalian menolongnya berarti kalian seakan-akan menolong aku. Nah jadi maksud Allah Ta'ala merasa lapar kemudian kita harus memberi makan itu artinya bukan berarti Allah Ta'ala yang kita berikan makan gitu. Nah, Allah Ta'ala itu Khalik itu berbeda dengan makhluk. Artinya apa? Kalau ada di antara makhluk Allah Ta'ala yang merasa kelaparan, yang ya kita tahulah dari mulai raut wajah, dari ini mungkin ada orang yang segan untuk meminta, ada orang yang tidak segan untuk meminta kan ya kita harus nah itu tadi muhasabah tadi itu kan. Adanya di introspeksi tadi. Dilihat orang ini kelihatan sekali dia sedang membutuhkan sesuatu. Nah, ini dia sedang lapar, mungkin dia belum makan. Kan kita bisa tanya. Makanya ada satu cerita yang menarik bahwa ini sudah menjadi trademark ya. Pengalaman saya di Kajian selama 6 tahun dulu. Di sana kalau ada tamu dari luar Kajian datang, yang pertama kali ditanyakan itu adalah apa? Sudah makan belum? Yang pertama atau jasa ya ketika di suasana jasa saya beberapa kali mendapatkan karunia untuk menjadi panitia. Jadi selalu standar pertama pertanyaan itu kalian sudah makan belum? Yang datang ke guest house segala macam nanti saja makan dulu. Ini standar yang harus kita miliki. Ketika ada tamu datang dari luar, ya mungkin basa-basi atau apalah itu terserah lah. Tapi ya kita harus lakukan dengan penuh ketulusan. Sudah makan belum? Pertanyaan itu adalah itu. Orang bagaimana mau ada simpati, timbul simpati ketika belum apa-apa kamu gini segala macam dimarahin. Kita tanya itu dulu. Nah, ini standar yang sangat luar biasa sekali. Dan inilah yang Allah Ta'ala inginkan, kita memperhatikan lingkungan. Ada hamba-hamba Allah Ta'ala yang lapar, yang kehausan, ya kita berikanlah makanan, kita berikanlah minuman semampu kita tentunya. Ada yang sakit, nah kita juga harus jenguk misalkan. Jadi begitu pentingnya kita menghormati manusia, seolah-olah ketika kita menghormati manusia, memberikan mereka makan ketika lapar, menjenguk mereka ketika sakit, itu kita juga telah membantu Allah Ta'ala. Hakikatnya untuk Allah Ta'ala. Gitu. Karena amal kita itu apalah gitu kan. Iya, betul. Yang sedang kita cari itu adalah kesenangan Allah Ta'ala seperti ini. Demikian juga tentu Allah Ta'ala juga tidak akan suka ketika kita memperlakukan makhluknya dengan semena-mena. Ya? Betul. Dengan acuh tak acuh, dengan menganiayanya, tidak menolongnya. Seolah-olah kita dengan melakukan hal tersebut, kita juga telah menganiaya Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ya. Memperlakukan Allah Ta'ala dengan tidak baik. Sangat menarik sekali ya. Nah di sini ini kan hubungannya dengan akhlak ya. Bahwa akhlak itu bukan semata-mata dorongan naluri gitu. Akhlak itu ya yang ada tuntunannya akhlak itu. Jadi di sini Hadrat Masih Maud SAW juga misalkan bersabda bahwa singkatnya adalah kata Huzur, akhlak itu merupakan tangga bagi segala jenis kemajuan. Kalau kita ingin semakin maju dalam kerohanian kita, ya akhlak kita lah yang ini. Berakhlak itu berakhlak kepada Allah Ta'ala, berakhlak kepada sama makhluk tadi. Saya melihat hukukul ibad menguatkan hukukullah. Nah ini tadi yang sudah kita bahas tadi dari awal. Maksudnya satu segi dari hukukul ibad ini yang memberikan bantuan. Sesungguhnya akan membuat hukukullah menjadi lebih kuat. Maka jika hubungan kalian dengan makhluk Allah Ta'ala kuat, demikian pula hubungan kalian dengan Allah Ta'ala pun akan menjadi kuat. Nah, ini dua-duanya saling terkait. Ya. Hadrat Masih Maud SAW bersabda, sesungguhnya dia yang memperlakukan orang lain dengan akhlak fadilah, maka Allah Ta'ala tidak akan menyia-nyiakan imannya. Kemudian ketika seorang manusia melakukan sesuatu semata-mata untuk mendapatkan ridho Allah Ta'ala dan menolong saudaranya yang lemah, maka imannya akan menjadi bertambah kuat disebabkan ketulusan atau keikhlasan ini. Namun perlu diingat, akhlak
yang seseorang tampakkan karena riya atau pamer semata tidak akan menjadi karena Allah dan sedikit pun tidak akan memberikan faedah. Artinya pura-pura tulus gitu. Pura-pura tulus padahal kalau nggak dipuji cemberut. Ini pura-pura tulus. Nah, ini tidak akan memberikan faedah. Ya, dia rugi 2 kali. Di dalam pandangan Allah Ta'ala tidak diterima amalnya. Dia juga rugi ibaratnya mengeluarkan sesuatu untuk dibelanjakan. Jadi ketulusan inilah sehingga manusia selamat dari jebakan setan itu di sini. Jadi saya sampaikan bahwa hal demikian karena hilangnya keikhlasan. Nah, itu tadi. Jadi kembali ke tema awal kita ya, ke topik awal kita bahwa niat yang teguh dan tulus atau ikhlas itu tadi. Kemudian di sini ada satu hal yang menarik Pak Irfan di sini tentang bagaimana simpati kepada manusia itu, kepada makhluk Allah Ta'ala secara umum itu akan menarik karunia, mungkin petunjuk Allah Ta'ala. Sehingga seseorang itu akan selamat lah dari keburukan-keburukan. Di sini Hadrat Masih Maud SAW menyampaikan bahwa apabila seseorang misalkan beramal sesuatu, melakukan suatu amal semata-mata karena Allah Ta'ala, bagaimanapun sederhananya amal itu. Mungkin dalam pandangan manusia ini apa sih, kecil sekali. Ngasih jajan 200 rupiah ke anak kecil misalkan yang nangis ini, sementara orang tuanya tidak punya, mungkin orang cuma 200 perak, siapa yang nggak sanggup. Tapi yang lahir dari hati itu yang akan menarik Allah Ta'ala. Menarik karunia Allah Ta'ala. Nah, di sini Uzur sampaikan sesederhana apapun itu, katanya, maka Allah Ta'ala tidak akan menyia-nyiakannya. Bahkan Allah akan memberikan ganjaran baginya. Uzur sampaikan di sini bahwa saya pernah membaca dalam kitab Tazkiratul Aulia bahwa pada zaman dahulu kala ada seorang tua yang sudah cukup renta lah, sudah 90 tahun usianya. Dia beragama Majusi, penyembah api. Dan pada hari-hari itu tidak biasanya hujan itu turun terus-menerus. Terus-menerus turun. Kemudian orang tua itu memanjat atap rumahnya. Dan dia melemparkan biji-bijian di atas atap rumahnya itu untuk memberi makan kepada burung-burung. Ada seorang muslim yang juga seorang wali atau orang saleh melihat apa yang dilakukan si orang tua itu. Dia orang itu berkata, "Pak tua, apa yang sedang Anda lakukan ini?" Dia menjawab, "Wahai saudaraku, hujan terus turun selama 6 hingga 7 hari ini. Saya melemparkan biji-bijian ini supaya burung-burung tersebut agar mereka memakannya. Ya, karena dalam kondisi hujan dari mana dia bisa pergi kan?" Orang saleh itu sendiri berkata pada diri sendiri bahwa amal-amal orang-orang kafir akan sia-sia. Nah, dia beragama Majusi kan. Lalu ia berkata kepadanya, "Apa pahala atau faedah yang akan Anda dapatkan atas perbuatan itu?" Orang tua itu menjawab, "Saya yakin pasti akan diberikan ganjaran atas hal ini." Kemudian diceritakan, kita ambil singkatnya ya, diceritakan si wali tadi itu pergilah berhaji ke Mekah. Di sana dia melihat si orang tua Majusi tadi juga sedang berhaji gitu. Sedang melakukan ibadah haji. Kemudian ditanyalah, dia merasa heran ya. Merasa heran kok dia ada di sini, dia kan orang Majusi. Gitu. Jadi ketika ditanyakan itu, dia langsung membuka percakapan si orang Majusi itu. "Apakah perbuatan saya melemparkan biji-bijian kepada burung-burung adalah tindakan sia-sia? Atau apakah saya tidak menerima ganjaran untuk perbuatanku tersebut?" Maksudnya biji-biji yang dilemparkan untuk burung tadi. "Justru," katanya, "biji-biji yang telah aku taburkan untuk burung-burung lah yang telah menjadi sebab keislamanku." Ini sangat luar biasa sekali. Artinya bahwa sekecil apapun amal kebaikan kita, kalau itu dilakukan dengan penuh ketulusan, keikhlasan, itu tidak akan Allah Ta'ala sia-siakan. Pasti akan Allah Ta'ala berikan pahala ganjaran dewa kepada kita. Terkait hal tersebut, ini saya melihat ada sabda dari Hadrat Masih Maud SAW yang dikutip oleh Huzur. Beliau bersabda, "Dari hal itu nyatalah bahwa Allah Ta'ala tidak akan menyia-nyiakan sekecil apapun amal seseorang yang ia lakukan dengan ikhlas." Ya. Jelas juga bahwa membantu sesama dan mementingkan mereka akan menjadi sarana atau wasilah untuk menjaga hukukullah tadi. Betul. Ya, jadi tidak akan disia-siakan amal kita ya. Ini sangat luar biasa sekali ya. Bahwa kadang-kadang kan orang begini ya, Pak Irfan. Untuk berbuat baik kadang-kadang nunggu kaya dulu gitu kan. Ya, betul. Nanti saya mau sedekah kalau saya sudah kaya raya. Jadi justru yang namanya kualitas itu tidak dihitung dengan banyak atau sedikitnya. Betul.
kualitas amal itu, tapi dengan niat kita. Keikhlasan Ya. yang kita tunjukkan. Terkait dengan hal tersebut juga ada standar nih ya, standar seorang mukmin, seorang muslim bagaimana dalam hal melakukan kebaikan. Huzur mengutip salah satu ayat dalam Al-Qur'an yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'idil qurba. Sesungguhnya Allah menyuruh berbuat adil dan juga ihsan dan ita'izil qurba. Nah, ini ada 3 tahapan yang Huzur sampaikan dalam khutbah tersebut, bahwa yang pertama adalah adil, berbuat adil, ya, yaitu adil itu sama ya. Kalau kita memberi satu, ketika diberi satu, kita pun memberi satu. Ya. Dan yang kedua adalah ihsan. Ketika kita diberi satu, kita balas lagi lebih banyak ya, 2 ataupun lebih. Dan yang ketiga adalah yang menarik adalah ita'izil qurba. Bagaimana Huzur mengungkapkan di sini bahwa oleh karena itu ada tahap paling besar yang dari 2 tahap itu. Dan itu adalah kebaikan yang lahir dari rasa belas kasih pribadinya atau kecintaan pribadi terhadap orang lain. Dan bukan karena niat untuk secara tercela menyebut-nyebut kebaikan sendiri, melainkan demi berbelas kasih seperti halnya seorang ibu saat mengasuh anaknya. Ya. Ini tingkatan yang paling tinggi itu adalah ketika kita memberikan menghormati manusia, seperti halnya ketika seorang ibu mengasuh anaknya dengan penuh kasih sayang. Betul. Jadi 3 tingkatan kebaikan ini yang dijelaskan oleh Huzur tadi. Ya, orang kan kadang tadi seperti Pak Irfan bilang, kalau orang ngasih ya kita kasih, orang nggak ngasih ya ngapain kita kasih, karena ada pikiran semacam itu. Betul. Itu dan ini adalah tahapan yang paling rendah. Artinya ada sebab akibat lah di situ. Sebab akibatnya ada karena disebabkan dia ngasih, ya kita pun akhirnya mau ngasih ke dia. Itu tahapan yang paling rendah. Di bawah itu sudah masuk ke kategori zalim. Makanya harus hati-hati. Ketika kita tidak bisa berbuat adil, ya kita berarti masuk ke dalam golongan orang-orang yang zalim. Itu yang harus kita perhatikan dengan baik. Artinya apa? Minimal apa yang menjadi haknya itu harus ditunaikan. Iya, betul. Kalau tidak ditunaikan, sudah ini. Nah, ini yang kedua, ini ihsan tadi ya. Ihsan ya tingkatannya lebih baik lagi lah. Nah, dia sudah berbuat baik, saya akan berbuat lebih baik lagi. Kurang lebih begitu. Nah, yang ita'izil qurba tadi ini yang paling menarik. Dia berbuat baik semata-mata dorongan pokoknya tidak perlu ada sebab dulu gitu untuk berbuat baik, seperti seorang ibu lah. Iya, betul. Seorang ibu ketika mengasuh anaknya kan tidak perlu ada sebab dulu. Ini manifestasinya, misal aplikasinya dalam kehidupan nyata kita. Kita mau berbuat baik kepada orang, tidak perlu ada sebab dulu karena dia berbuat baik pada kita. Oh, saya tahu orang ini begini. Udah saya bantu. Kebetulan saya bisa membantu, saya bantu. Lillahi ta'ala. Ya sudah, dia tidak perlu ada sebab dulu. Nah, ini yang tertinggi. Yang tertinggi. Ya. Yang tingkat kebaikan yang tertinggi. Ya. Yang harus yang paling berat. Karena kita selalu begitu kan. Kita mau mengucapkan salam aja, dia nggak pernah mengucapkan salam sama saya, ngapain dia ucapin salam, selalu seperti itu. Ya, itu orang kategorinya nanti masuk zalim itu. Ya, seperti itu. Baik Pak Rahmat, nampaknya kita harus akhiri dulu pembahasan kita terkait dengan khutbah tersebut. Masih sangat menarik ya, cuman karena waktu yang tidak memungkinkan, kita akhiri sampai di sini. Jazakumullah Pak Rahmat atas penjelasannya. Baiklah pemirsa MTA dimanapun Anda berada, demikianlah perbincangan kami terkait dengan khutbah Huzur yang beliau sampaikan pada tanggal 16 Juni 2018. Semoga apa yang tadi kami bahas bermanfaat bagi para pemirsa MTA dimanapun Anda berada. Akhir kata, saya dan juga kerabat kerja yang bertugas mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.